Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya, selamat datang di channel Anak Caping. Channelnya para petani yang tidak pernah bosan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Oke Sobat Caping semuanya, pagi hari ini saya sedang berada di Mengen, ya tetap di wilayah binaan saya, bersama Ketua Gapoktan saya Pak Luhwi. Di sebelah saya ini, di belakang saya ini, sedang akan mengaplikasikan pupuk organik atau pupuk bokasi di lahan yang akan kita jadikan demplot nantinya. Di belakang saya ini Sobat Caping, ini adalah pupuk bokasi ya, dan hari ini akan kita aplikasikan. Nah, di konten kali ini Bang, kita akan memberikan sedikit pengalaman kepada Sobat Caping semuanya, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk mengaplikasikan pupuk bokasi. Dusun Pak Luhwi. Oke Sobat Caping semuanya, pada dasarnya pupuk bokasi itu bisa kita aplikasikan kapan saja. Boleh sebelum tanam, pada saat penanaman, setelah tanam boleh. Cuman yang lebih bagus menurut saya adalah pada saat sebelum tanam atau menjelang tanam. Itu menurut saya lebih bagus. Banyak yang beranggapan kalau pengaplikasikan pupuk bokasi itu sebaiknya pada saat pengolahan lahan. Boleh juga. Cuman menurut pemikiran saya, kalau kita aplikasikan pada saat pengolahan lahan, itu biasanya ketika mengolah lahan yang kedua itu Bang, itu kan kondisi air banyak, akan terbuang. Nah biasanya ketika kita aplikasi pupuk bokasi, khawatir nanti keikut airnya itu kebuang gitu. Jadi menurut saya, nah di lahan ini kan rencana mau tanam besok, jadi sekaranglah waktunya yang tepat untuk mengaplikasikan bokasi gitu. Nah kalau misalkan kita aplikasikan sekarang, itu biasanya kan ada di permukaan Bang, ada di atas Bang. Nah ini bagaimana? Nah sebenarnya tidak masalah. Besok ketika tanam, otomatis kan tanah ini diinjak-injak sama regu tanam. Jadi otomatis pupuk yang ada di permukaan, yang awalnya ada di atas, itu pasti akan tenggelam. Nah sisanya itu yang ada di permukaan ya tidak masalah sih. Yang penting kan ada sebagian yang sudah tenggelam juga gitu. Ya pada dasarnya kapan saja bisa. Yang paling penting adalah pupuk bokasi itu harus diaplikasikan. Yang tidak boleh itu kan kalau tidak diaplikasikan. Nah untuk jumlahnya, mengenai jumlah berapa dosisnya atau berapa kebutuhan pupuk bokasi untuk lahan gitu, ini sebenarnya tidak ada batasan sih. Tambah banyak ya tambah bagus. Cuman yang terpenting bukan dari sedikit banyaknya, tapi karena yang penting adalah rutinitasnya atau continue. Meskipun luas lahan ini 0,3, luas 300, mau dikasih 1 kintal pun ya tidak apa-apa, mau dikasih 2 kintal tidak apa-apa, 3 kintal lebih bagus. Nah tetapi yang terpenting adalah setiap panen, setiap 4 musim, setiap 4 bulan, 1 musim sekali, kalau bisa setelah panen kasih lagi, nanti panen kasih lagi, itu yang bagus sebenarnya. Bukan pas dikasih 1 ton, tapi setelah itu 5 tahun udah dikasih lagi. Nah, jadi yang lebih bagus Rutin. ya rutin. Nah pagater lah. Itu ada smooth. Iya, misaran sama ya. Jadi itu Bang, waktu yang tepat untuk mengaplikasikan pupuk bokasi adalah menurut saya sih menjelang tanam seperti ini. Kalau mau diaplikasikan pada saat pengolahan lahan yang kedua, ya monggo, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sih, intinya yang penting diaplikasikan. Yang tidak boleh itu kalau tidak diaplikasikan itu. Jadi itu Sobat Caping, ini lahan ini ada 3 petak. Jadi luasnya kurang lebih 0,3 gitu Pak, 300 gitu. Saya kasak mari anu Pak, oh, ngabi berapa sak? Papa. 4 sak. Oh, berarti sekitar 160 kilo. Enggak, 20 kilo. Oh, 20 per sak. kilo. Iya, berarti 80 kilo. 80. Saya tengah nih enggak Pak? Tano. 5 sak berarti 1 kintal. Terus ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Tadi 80 sama 180 ya, tambah 140 berapa? Berapa? 180 tambah 140. 420. Iya, 420. 4 kintal 20 kilo, ya kurang lebih 4 kintal. Bagus lah. Luas 0,3 pakai 4 kintal 20. Sudah banyak. Ya sudah banyak lah, sudah cukup ya. Nah, sebelum saya tutup, jadi bagi Sobat Caping semuanya, kalau bisa ya bukan karena masalah banyak tahu sedikitnya, yang penting continue-nya. Jadi setiap musim setelah panen
aplikasikan lagi. Meskipun cuma 1 sak atau 2 sak, tidak masalah. Yang penting tanah itu kita rawat dulu. Nah ini yang paling penting bang. Selama ini kan kita berpikir cara merawat tanaman saja tanpa kita berpikir cara merawat tanahnya. Yang bagus itu rawatlah tanahnya dulu. Tanah kalau sudah subur, kalau sudah bagus, otomatis kan pertumbuhan tanaman juga akan subur. Sehatkan tanahnya, pasti tanaman akan subur. Iya, sehatkan tanahnya, sehatkan badannya juga. Iya, kalau tanahnya sehat, badannya orangnya tidak sehat kan. Dan dompetnya petani pun akan sehat. Iya Pak. Iya, normal. Iya. Jadi tidak kembang kempis ya. Mengembang terus. Jadi itu Sobat Caping, informasi yang bisa saya sampaikan mengenai waktu kapan aplikasi pupuk bokasi yang tepat menurut saya. Kalau misalkan Sobat Caping punya pemikiran lain, punya versi lain, tidak apa-apa. Kita nanti sharing lah. Sharing Di pengalaman. Iya, sharing pengalaman. Intinya kita tidak bermaksud menggurui lah. Ya mudah-mudahan video singkat ini bisa menambah sedikit wawasan bagi Sobat Caping semuanya. Ya cukup ya bang ya, itu aja ya bang ya. Oke dah, kita mau mendampingi Pak Luki dulu untuk aplikasi pupuk bokasi. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Messing with my head again.